outdoornya tuh yang nggak teknikal, hardcore gimana aja, softcore berarti kan. Softcore. Ya kita ada apa ya, alternatifnya nih, produk lokal tapi materialnya tetap sama kulit kok gitu. Kita developnya 2015. Karena waktu itu lagi Oke teman-teman, kali ini kita lagi ada di store-nya Beerpet, salah satu brand asal Bandung juga yang akan masuk di sesi Outdoor Talks kali ini. Gue penasaran banget nih, kita mau lihat-lihat koleksi dari Beerpet tentang brandnya dan mungkin dia punya insight menarik mengenai outdoor. Oh ya, namanya Kang Niza. Kita udah coba tektokan sama beliau. Yuk, masuk langsung yuk. Oke, assalamualaikum. Nah, ini Kang Niza. Halo Kang Eki. Kang Niza nih, Beerpet akhirnya sampai juga ke Bandung. Kang, mau nanya sedikit nih. Kalau untuk Beerpet sendiri, boleh cerita nggak sebenarnya background dari Beerpet sendiri ini tuh seperti apa? Proses mulainya? Apakah langsung begini atau gimana gitu? Enggak sih Kang. Jadi memang awalnya tuh kan 2012 saya produksi apa ya, sendal kulit tapi ya. Oh, sendal kulit. Sendal kulit karena kita waktu itu memang lagi ramainya sandal kulit ya, yang brand dari Jerman, Birkenstock. Oh, Birkenstock. Jadi ya untuk memulai apa ya, usaha lah ya gitu ya. Saya coba bikin semirip mungkin, jiplak lah gitu ya. Ibaratnya kan mau bikin kopi gitu, belum tentu bisa kan. Yep. Kalaupun misalkan kita udah kekejar, wah ini bakal bisa nih, ya udah di situ kan ibaratnya ya untuk starting bisnis gitu ya. Kita coba dari situ. Gitu. Semirip mungkin, karena kan waktu itu lagi ramai kan juga. Ya kita ada apa ya, alternatifnya nih, produk lokal tapi materialnya tetap sama kulit kok gitu. Mulainya dari situ. Jadi emang sudah ada basic bikin sendal atau kayak Beerpet sendiri emang awalnya workshop atau gimana? Awalnya workshop aja sih. Awalnya workshop. Malah workshopnya itu sebenarnya saya tuh kayak ngorder ke teman gitu, karena teman yang punya workshopnya. Nah setelah jalan ternyata teman nggak bisa meneruskan, akhirnya ya saya nggak mungkin kan meneruskan workshop itu karena pegawainya banyak. Saya cuma ambil 2 aja deh gitu ya. Karena kan saya belum siap karena waktu itu ya baru jalan berapa bulan ya gitu kalau masalah si Beerpetnya sendiri. Dan akhirnya saya ambil 2 itu dengan ibaratnya memutarkan modal yang ada. Modal itu kan belum tentu dari uang juga ya, dari bahan baku yang udah pernah saya beli itu kan jadi modal. Dan akhirnya seminggu jalan tuh wah nggak dapet bati lah gitu, nggak dapet marginnya, nggak ada nih, karena marginnya dipakai buat bayar 2 orang pegawai. Gitu. Jadi emang proses di awalnya penuh perjuangan. Itu 2000 berapa? 2012 Februari. 2012 Februari. Tapi momen apa ya, bisa dibilang kayak sampai akhirnya contoh lah gitu, mengeksplor sampai dapat model kayak gini. Itu berarti startnya tahun berapa Kang? Ini tuh ketika 2000 berapa ya? Kita developnya 2015. Karena waktu itu lagi drop gitu. Ibaratnya kita harus bikin apa lagi nih gitu. Karena kebetulan saya waktu itu lagi hobi lari. Larinya ya lari road juga, ada trail running juga gitu. Dan kebetulan saya agak senengnya sama sepatu lari nih. Tipikal sepatu lari itu biasanya agak tebal, cushionnya gimana kan gitu ya, heel tuh terus apanya gitu ya. Jadi teknologinya kayak gimana, saya hampir cobain sepatu ini, merek ini, dan akhirnya kok banyak ya di rak gitu. Wah ini harusnya menghasilkan nih gitu. Kalau nggak menghasilkan sayang banget kan gitu. Akhirnya saya coba bikin dengan bentuk yang seperti ini kan. Jadi ini emang bener apa ya, manual ini. Pengerjaannya karena sampai dapat kayak gini, shapingnya gitu. Karena untuk bikin satu molding untuk kayak gini tuh mahal banget gitu kalau untuk produksi di alas kaki itu. Jadi akhirnya gitu. Kali ini di manual untuk bisa membentuk sampai kayak gini ya Kang. Dan memang prosesnya untuk bikin satu tuh jadinya agak lama gitu. Betul. Nah, kalau varian sendiri berarti udah ada berapa banyak Beerpet Kang? Kang Niza? Berapa banyak ya? Cukup banyak ya dia. Karimata, ada yang Karimata. Ini sebenarnya buat traveling. Dulu kan kita bikin sendal sebenarnya ngedevelopnya si solnya doang gitu. Sebenarnya ini tuh
uppernya pakai apa ya? Jadi yang ada aja lah gitu, yang murah gitu, yang gampang. Udah dari webbing aja, karena dulu kan karena kita punya stok kulit gitu ya. Jadi kita pakai kulit, kayaknya sayang juga nih kalau kulit dipakein gitu kan, dipakein sampel gitu kan. Dan akhirnya ya udah pakai webbing aja, dan ya udah jadinya gini. Akhirnya orang kan nyangkanya, oh ini sendal apa hiking, sendal gunung gitu kan. Oh kita nyebutnya sendal traveling aja deh gitu, karena waktu lebih itu, masuk ya. Iya, lagi ramenya juga apa ya? My Trip Adventure. Pas tahun-tahun itu tuh. Iya, 2016. Iya, 2016 awal. Iya sih. Kalau misalkan model kayak tas kayak gini, akhirnya ada variasi produk sebenarnya yang Kang Niza kembangin. Ini dari sendal masuk juga ke sini gitu. Itu masuk gimana? Masuk juga ke tas itu sebenarnya lebih ke kayak ngisi apa ya? Isi ada space kosong lah di toko ini gitu. Jadi gitu. Buat ngisinya apa ya? Karena kita lihat kita ibaratnya ya ada riset kecil-kecilan ya gitu. Orang yang datang tuh mereka pengennya apa gitu. Terus mau kemana sih dia beli sendal itu? Emang biasanya dipakai buat bepergian. Sebelum pergi dia belanja dulu gitu. Dan akhirnya penunjang lainnya apa deh gitu. Akhirnya kita isi dengan seperti ini. Cuma kalau misalkan dibilang ini udah cukup serius Kang ya, maksudnya dari desain dipikirin, material gitu. Ada beberapa varian. Ini kalau kita lihat nih teman-teman di sini ya ada topi juga gitu ya Kang Niza ya, sampai ke yang lainnya. Menarik. Kalau Kiowa ini apa Kang? Sampai jadi kayak dipajang nih di tengah-tengah nih. Ya karena ini rilisan terbaru dari rilisan terbaru modelnya Kiowa kayak gini tuh. Kita ngejar ibaratnya ya ketika traveling semua gitu kan. Sendal street urban, makanya pas kemarin kita bikin kayaknya ada satu kategori yang kita miss nih ya. Kita lupa gitu kan. Slides gitu ya. Kita belum punya nih gitu, kategori slide, tapi kita nyasarnya apa? Nyasarnya lebih ke recovery. Jadi apa ya, kalau orang udah beraktivitas atau orang udah lari gitu ya, udah training exercise gitu. Nanti setelah itu bisa sandalannya ini karena lebih santai ya Kang ya. Lebih nyaman di kakinya. Betul. Nah, geser ke sini ada Platonix gitu. Ini juga cukup unik ya Kang ya. Emang campaign yang diangkat bisa ganti-ganti warna gitu Kang. Betul. Ini sebenarnya awalnya dari pertanyaan saya ke istri. Gitu. Monolog tapi. Monolog ngomong sendiri aja. Iya. Pas kita lagi nonton berdua gitu ya, nonton TV. Bikin sendal apa lagi ya gitu. Harusnya bikin sendal yang bisa ganti-ganti warna ya, karena memang banyak pertanyaan gitu ya. Coba bikin warna pink, coba bikin warna ini. Kan maksudnya kita nggak selalu menuruti permintaan dari konsumen. Betul. Dan akhirnya ya gimana kalau bikin sendal yang bisa diganti-ganti warnanya. Istri saya cuma diem aja gitu. Lagi monolog gitu aja, dia tonton gitu monolog gitu tiba-tiba aja gitu. Dan itu pun kita merealisasikannya tuh butuh waktu berapa tahun ya, 2 tahun R&D-nya ya, karena langsung bisa juga. Ketika kita lagi develop ada aja, kita fokus lagi produksi ini dulu deh gitu. Pindahan tempat produksi lagi ini gitu. Ada aja kehambatnya gitu. Iya sih, benar menarik model Platonix ini. Nah, kalau geser ke dalam nih teman-teman, kita ke dalam mungkin ya Kang Niza. Boleh. Nah, ini ada yang lucu juga nih. Ini ada seri Spectrum juga, sama dia campuran warna gitu ya Kang ya? Iya. Ini juga agak unik sih awalnya. Jadi dulu ada temannya dia tuh panitia PON Jawa Barat. Dia bikin dong merchandise-nya. Bisa nih. Ya udah bisa. Ya udah. Bikinlah warnanya seperti ini. Dari 4 warna ini tuh mewakili si karakter PON itu. Karakter PON ini sendiri. Karakter atau yang memang warna-warna PON itu 4 warna ini gitu. Akhirnya coba kita bikin deh gitu. Ini ya. Jadi akhirnya ada warna merah, biru, kuning, hijau. Cuman nggak jadi. Gitu. Akhirnya keluar. Akhirnya udah kasih namanya apa? Ya udahlah Spectrum aja gitu. Dan ternyata jadi ikoniknya Bearpad itu. Ini malah jadi ikoniknya. Ikoniknya Bearpad. 2000 berapa ya? Berarti 2017 apa 2017 kalau nggak salah.
Ternyata paduan warna ini akhirnya malah jadi titik balik juga ya, si Birpetnya juga dikenal ya. Iya. Ternyata dari PON kisahnya, storiesnya. Ya Jawa Barat lah waktu 2017 apa 2018 itu lupa saya. Siap. Nah, geser lagi ke sini. Nah, ini juga yang cukup menarik akhirnya. Ya. Ada yang bikin sendal anak-anak, ya kan? Tiba-tiba bikin kayak gini nih. Gimana Kang Niza? Ya menjawab apa ya, konsumen gitu ya. Oh ya, balik lagi ke sana. Kan, coba dong bikin anaknya pengen samaan nih. Oh, iya. Karena kan kita bikin juga ya memang targetnya orang tuanya kan. Ya, betul. Orang tuanya yang ingin samaan sama anaknya, kapelan atau gimana, atau memang punya apa ya, aktivitas outdoor gitu. Ya kita coba bikin versi kecilnya. Iya. Ini masuk di sini ya. Ya kurang lebih ini gambaran tokonya, teman-teman, sama beberapa produknya. Mungkin kita bisa lanjut sambil duduk kali ya. Boleh. Yuk kita ke depan dulu. Oke, nah sekarang kita udah duduk nih, Kang Niza. Yeah. Jadi setelah muterin tadi tokonya, nah kan prosesnya panjang ya Kang ya. Kalau misalkan bisa dilihat growth-nya Birpet dari 2012 sampai sekarang itu, proses pertumbuhannya itu yang paling mendukung tuh karena apanya sih Kang? Menurut Kang Niza bisa sampai di titik sekarang ini? Sebenarnya apa ya, kita nggak ada target, jadi flow aja lah gitu. Yang penting kita nyelesain ibaratnya ya gitu. Ketika kita mulai bisnis, gitu, pasti ada masalah. Nah itu setiap masalah beresin aja dulu gitu. Di situ sih saya cuman beresin masalah aja sebenarnya. Oh, jadi ikhtiarnya nyelesain masalah sampai akhirnya ke sini. Nah kan masalah ini kan semakin besar, semakin berbeda-beda masalahnya. Dan sempat juga sih kayak pengen kita ambisius gitu ya, wah ini harus tersebar gimana gitu ya, secara marketingnya gitu. Cuman kan akhirnya balik lagi, ternyata ada masalah internal juga yang harus diberesin gitu ya. Kayak misalkan variasi produknya, keberagaman produk gitu. Mungkin ke unique selling point-nya tuh ada di mana. Mungkin kita kurang kurang announce ya lagi ya gitu. Kurang menggaung lagi gitu. Gimana nih, mungkin dari segi mungkin ya itu ibaratnya ya ketika untuk menyasar sebuah target gitu kan, kita perlu peluru kan. Nah si peluru ini tuh harusnya ditajamin dulu nih. Pelurunya mungkin beraneka ragam juga. Apakah pelurunya runcing, apakah pelurunya bulat gitu macam-macam. Nah itu di situ. Di situ yang ternyata masih PR dari 2016. PR-nya masih itu aja ternyata gitu. Jadi enggak yang kita coba gini ternyata ya balik lagi ke sini gitu. Masalahnya di sini kita belum keanekaragaman produknya belum banyak dan belum kuat juga gitu. Jadi di situ dulu kita jalanin. Oke. Oh ya. Menarik melihat prosesnya sebenarnya Kang. Kalau misalkan tapi totally Birpet itu emang penjualannya di sendal kan ya Kang ya. Nah, kalau pembagian tim sendiri gimana Kang? Kalau misalkan kan digital marketingnya juga udah cukup kuat berarti dari Birpet atau gimana? Ya kalau digital marketingnya khusus itu kita pegang sendiri juga. Dari awal dari 2016 juga kita pegang sendiri karena ada bahasa gini ya. Dulu tuh Birpet tuh sempat masukin ke satu platform Zalora. Nah ketika itu di Zalora tuh kita tuh udah berapa tahun ya atau berapa bulan lupa ya. Nah di situ tuh ada kata-kata gini gitu. Wah sayang Kang kalau lepas dari sini gitu. Soalnya budget untuk digital marketing itu mahal, gede banget. Nah saya jawabnya cukup ini, iya. Seenggaknya saya coba dulu Kang, gitu kan. Saya coba dulu. Sekiranya saya ternyata nggak mampu atau nanti saya balik lagi deh gitu. Dan di situ tuh saya tuh maksudnya mencoba untuk gimana caranya jualan sendiri gitu. Dengan pakai Instagram lah, pakai apa? Ya kita coba. Itu semuanya diusahakan sendiri ya. Berarti plot timnya ada tim produksi. Jumlahnya berapa orang ya Kang kalau tim produksi? Di produksi sendiri 13 atau 14 14 orang. Itu khusus untuk Birpet aja udah fokus mengerjakan buat Birpet. Kalau untuk internal ya, tim yang di dalam ini ngebaginya kan kurang lebih ya? 12. Oh, sekitar 12-an orang. 12-an. Oh, karena berarti emang ada 2 pos itu ya. Berarti Kang Niza lumayan bolak-balik tuh ya. Iya, ngurusin ya. Ini soalnya kan kita ngambilnya di mana nih prioritas untuk menghadapi misalkan akhir tahun, nanti ada ketemu Lebaran. Jadi ada prioritas yang harus diusahakan gitu supaya lancar kan gitu. Betul. Kalau ngomongin
ngomongin outdoor sendiri, Kang. Ini kan Outdoor Talks judulnya. Kita tuh ada ngerancang tema namanya Redefine Outdoor, mendefinisikan ulang tuh outdoor seperti apa. Kalau versi Kang Niza sendiri nih, kan Beer Pet outdoor, cuma hardcore banget enggak gitu kan? Atau gimana kalau menurut Kang Niza? Jadi kan memang dari awal, kan tadi saya bilang kalau sendal yang pertama kita bikin itu sendal gunung. Padahal pas saya di bagian soalnya kan rata. Cuman banyak karena orang nyebutnya bahwa sendal gunung itu seperti itu, ya udah kita terima aja gitu. Cuman kita mendefinisikannya secara visual dari Instagram. Mungkin kita spot-spot yang kita kunjungi atau yang kita bikin tag di video atau foto tuh yang nggak begitu ekstrim. Contohnya kayak misalkan mengunjungi air terjun, kayak kalau nggak kebun teh, atau enggak ya memang yang sekitaran kamu yang memang ternyata bisa kita kunjungi gitu ya. Ternyata ada sesuatu nilai atau value-nya gitu ya. Kenapa enggak gitu. Jadi dari situ kita yang disebut better outside kan, kita better outside tagline-nya. Yang penting kita keluar gitu kan. Kita keluar nggak perlu jauh-jauh lah gitu. Karena waktu itu memang lagi rame-ramenya my trip, my adventure yang memang harus ke tempat ini, memang betul. Memakan biaya yang cukup tinggi juga kan untuk traveling. Kalau kita lihat ya ternyata sekitaran kita aja sebenarnya banyak gitu. Dari situlah gitu akhirnya kita punya better outside itu yang yaudah sekitar kamu apa sih? Nggak usah sampai jauh-jauh kayak gitu ya Kang ya. Jadi better outside, bahkan kayak tadi obrolan keluar rumah pun sebenarnya mungkin ya itu udah berkegiatan luar ruang kayak outdoor gitu. Belakang rumah mungkin. Belakang rumah ya. Balik lagi ke better outside, Kang. Ngomongin brand otomatis kan ada yang namanya community juga gitu, kolaborasi juga. Nah, Beer Pet sendiri memandang hal itu tuh kayak gimana, Kang? Membangun komunitas dan membangun kolaborasi? Membangun dulu sih kita pernah membangun kolaborasi. Namanya tuh Lazy Hiking. Lazy Hiking. Dulu tuh kita kolaborasi lah, support lah ke acara itu gitu. Ke aktivasi itu ya, kita kayak misalkan ini nanti supaya ramai tuh nanti kita kasih giveaway atau apa gitu. Ya cukup menarik juga sih kalau misalkan acara temanya seperti itu. Jadi kayak kita jalan di luar ruangan gitu ya, yang memang tempatnya memang benar-benar worth it lah gitu. Kayak misalkan di situ ada air terjunnya, ada sungai yang benihnya gitu. Nah di situ diisi dengan beberapa musisi-musisi lokal. Gitu. Jadi di situ ada perform juga. Gitu. Ya cukup menarik sih ya untuk membangun komunitas sama kolaborasi. Beer Pet pun pernah melakukan beberapa hal seperti itu gitu. Karena kan Beer Pet juga waktu itu jadi tujuannya sebenarnya bukan kita bikin itu karena tujuan buat konten sih. Ketika bikin konten ya akhirnya kita harus bikin acara gitu. Dulu tagarnya tetap better outside. Kita camping juga. Cuman yang benar-benar camping yang nggak begitu hardcore ya. Teknikal banget gitu ya. Jadi yang benar-benar ya anggaplah camping, piknik tapi nginep. Di luar ruangan gitu. Jadi nggak yang kelihatannya harus mendaki gimana jaket gitu, enggak gitu. Yang cukup yang dekat-dekat aja, ibarat bisa parkir mobil, turun di situ pemandangannya bisa ngegelar stiker gitu, masak-masak lucu aja di situ. Cukup gitu. Itu cukup, dan itu pun berkegiatan outdoor sebenarnya Kang ya. Iya. Puncak-puncaknya kan waktu setelah corona ya. Nah itu mulai banyak gitu ya variasi. Juga. Wah seru sih. Menarik. Setelah melihat hal kayak gitu Kang, Beer Pet sendiri nih mungkin plannya selama 3 atau bahkan 5 tahun ke depan gitu, ngelihat dari si industri footwear, outdoor ataupun fashion yang ada saat ini, emang ada rencana apa atau ada visi seperti apa Kang kalau Beer Pet? Kalau rencana sih lebih ke pengembangan produk sih ya. Pengembangan produk dulu, kita isi lini-lini semua kategori dari footwear dulu gitu. Dengan kita tuh outdoor gitu. Cuman ya mungkin 70%-nya outdoor gitu. 70% outdoor, jadi yang nggak 100% outdoor. Maksudnya 70% ini outdoornya tuh yang nggak technical hardcore gimana, softcore berarti kan.
Jadi ya lini footwear-nya kita pengen perkuat lagi sih gitu. Oke, emang mungkin tetap sepatunya. Oh, I see. Mungkin nanti ada gear, lebih ke gear ya, gitu. Bukan ke apparel dulu. Gitu. Karena core-nya tetap ada di footwear, pengembangannya pun nggak akan terlalu jauh dari sana. Betul. Menarik banget Outdoor Talks kali ini teman-teman, bareng sama Kang Niza. Kang Niza, hatur nuhun, terima kasih banyak untuk insight-nya. Sama-sama Kang Egi. Makasih ya Kang ya.